Kalau mungkin kalau di Semarang sendiri itu ya Mas Anies, itu kan ada juga kayak dugderan, Oke. terus mungkin di beberapa kota ada yang namanya megengan. Ya di tempat saya itu di Demak itu megengan. Oh megengan. Nah, mungkin kalau di Jogja ada padusan atau apa Padusan, itu ya. ya. Nah, itu kan banyak lah Itu dalam rangka untuk tradisi-tradisi. menyambut bulan Ramadan. Nah, berarti kan itu kan sesuatu yang sebenarnya mulia, sampai disambut itu kan tamu yang agung juga kan berarti Mas Anies. Cuman begini misal jangan sampai kita juga artinya itu hanya sebatas formalitas saja. Sebatas ritual saja tapi tidak ada esensi yang kita ambil terus. Tadi kan yang bahagia, ada yang biasa-biasa saja. saja, ada yang sedih, Justru malah sedih. ada yang sedih. Sedih itu contohnya bagaimana? Duh, kayak somangan awan, kayak udut meneh, terbatasi, ngawain dan lemes like kerja kan gitu ya kira-kira. Ada yang sedih, memang sedih itu dalam arti memang mereka yang keimanannya levelnya itu level kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada zolimul nafsi, yang mereka itu lebih memilih zolim kepada dirinya sendiri. Filosofi tadi ya Ustaz, tentang bersih-bersih masjid, terus ada padusan dan lain sebagainya, itu kan memang orang Jawa itu kan punya logika wadah dan isi mungkin. Wadah dan isi. Kayak kita itu wadahnya Mas Anies, manusia itu kan wadahnya, dan isi yang akan mengisi kita itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan suci lah, bulan yang suci, dan gampangnya kalau kayak kita di gelas lah, kalau gelas kita kotor diisi oleh air putih yang bersih pun akan ikut kotor gitu. Ya, maka orang puasa harus tahu ilmunya puasa. Ada orang misalkan, Ustadz, saya menelan ludah, apakah termasuk membatalkan ibadah puasa? Misalkan gitu ya, tanya. Tanya kan kalau enggak baca kan, rawani ngelek itu loh. Padahal, yang namanya menelan ludah itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa, asalkan satu ludahnya sendiri. Bukan ludah orang lain ya, asalkan ludahnya sendiri. Yang kedua, ludahnya masih di dalam mulut. Kalau ludahnya sudah dikeluarkan, diambil lagi, itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Imajadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Imajadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan ini sudah sampai di episode yang ke-214. Nah, seperti biasa pada kali ini kita ditemani teman ngopi saya ada Mas Aldi. Mas Aldi, Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Nah, sehat. ini malam ini kita kedatangan tamu siapa Mas Aldi? Nah ini mungkin beliau itu udah sering kesini Mas Anies, yaitu Ustadz Burhan Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat terus lah. Nah, di tengah-tengah kesibukan beliau dakwah keliling kemana-mana ini. Keliling kota, keliling negara juga Ustaz. Antar provinsi. Beliau sudah mau menyempatkan ke sini. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa Mas Aldi? Ini kan kita mendekati bulan Ramadan Mas Anies. Oke, ya. Ini kayaknya kok nggak kerasa tiba-tiba puasa gitu loh. Nah, ini kita belum persiapan kita ya. Ini masih ada waktu nih kita buat persiapan puasa lah beberapa hari lagi. Kita ingin membahas tentang persiapan atau tarhib Ramadan lah. Oke. Nah, kira-kira Mas Aldi, kalau misalkan tradisi di Indonesia itu terowongan Jawa itu apa saja Mas? Nah, kalau di Semarang sendiri itu ya Mas Anies, itu kan ada juga kayak dugderan. Terus mungkin di beberapa kota ada yang namanya megengan. Ya, di tempat saya itu di Demak itu megengan. Oh, megengan. Nah, mungkin kalau di Jogja ada padusan atau apa itu ya. Nah, itu kan banyak lah. Itu dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Berarti kan itu kan sesuatu yang sebenarnya mulia, sampai disambut itu kan tamu yang agung juga kan berarti Mas Anies. Cuman begini Mas Aldi, jangan sampai kita juga artinya itu hanya sebatas formalitas saja. Sebatas ritual saja tapi tidak ada esensi yang kita ambil dulu.
Oh iya. Iya. Karena kan juga kemarin saya tuh lihat di media sosial itu ada anak muda itu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu bersih-bersih masjid. Oh bersih-bersih masjid. Iya iya. Ada karpetnya dicuci, macam-macam lah itulah. Oh, berarti tentang Kemudian kebersihan ada semua juga itu anak muda ya. yang tergabung di dalam, kalau lihat itu Karang Taruna itu Karang Taruna. itu membuat kayak semacam lampion untuk pernak-pernik Ramadan itu. Kemudian gerbangnya itu, pintu gerbang arah masuk kampung itu dihiasi. Oh berarti hiasan-hiasan gitu ya Mas Anis? Itu ya dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tapi apakah hanya sebatas itu saja Mas Aldi? Tentang bagaimana kita menyambut hanya sebatas fisik saja, tapi rohani kita tidak dipersiapkan dengan maksimal. Nah, ini nanti Kang Burhan akan menyampaikan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Monggo Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Anis, Mas Aldi, pemirsa MACT TV, pendengar Radio Dais, dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita bisa berjumpa kembali ya dalam edisi berapa tadi? 214. Luar biasa, ini sampai dengan 214. Nanti bisa setengah abad ya. Baik. Jadi berkaitan dengan Ramadan ini hari ini kita sudah di tanggal 19 Sya'ban. Ya kalau dalam hitungan kira-kira hijriyah itu ya 20 lah, 20 hari lagi atau 10 ya, 10 hari lagi atau 11 hari lagi gitu. Kira-kira kita akan sampai di bulan suci Ramadan ya. Nah, perlu diketahui kenapa kok di Indonesia ini sering ada namanya tarhib. Tarhib itu sebenarnya ungkapan marhaban, selamat datang. Tarhib kan satu akar kata dengan marhaban sebenarnya itu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa paket ayat-ayat tentang puasa dari mulai surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Jadi 3 ayat ini yang biasa digunakan untuk paket puasa. Yang kita hafal kan hanya yang kutiba alaikumusiyam. Itu kan ayat 183. Sebenarnya ada paket ke bawahnya itu. Paket puasa Ramadan. Ada lanjutannya gitu ya. Nah, ayat berkaitan dengan puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Oh, turunnya di bulan. Berarti kayak persiapan juga itu ya tarhib ya. Sebenarnya ada arah ke sana. Jadi bukan kemudian ini ayat tentang puasa turunnya di bulan puasa. Iya. Berarti kalau ayat tentang puasa ini turun di bulan Sya'ban, artinya ada spill waktu ya, yang memang digunakan seseorang untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat sajalah yang sudah masyhur di negara kita ya, di musola-musola, di masjid-masjid itu mulai bulan Rajab saja sudah berdoanya wa balighna Ramadan kan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sebenarnya itu sudah bagian daripada menyambut. Itu bagian dari menyambut kan berdoa. Ya Allah, jumpakan, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu ibarat kita itu mau kedatangan tamu, itu saking mengharapnya tamu itu betul-betul hadir kepada kita, menemui kita. Itu kan donga muga-muga diparingi selamat kan gitu ya. Sehingga tamunya datang. Makanya doanya itu diantaranya Allahumma sallim li Ramadan wa sallim lana Ramadan. Jadi doanya itu ya Allah perjumpakan aku dengan Ramadan dan perjumpakan Ramadan denganku. Itu dibalik saja. Perjumpakan Ramadan denganku. Atau perjumpakan aku dengan Ramadan. Ini merupakan bukti sebenarnya kalau Rasulullah sendiri, ini kalau yang disematkan ke Rasulullah doanya, berarti dari mulai bulan Rajab, beliau sudah betul-betul mengharap ya umurnya sampai dengan bulan suci Ramadan. Rajab sampai Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, kalau Ibnu Rajab itu di kitab Latiful Ma'arif itu bahkan para ulama salaf dulu itu 6 bulan setelah Ramadan itu digunakan untuk muhasabah. 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan kan di muhasabah ini. 6 bulan setelahnya itu digunakan untuk mempersiapkan sekaligus betul-betul merindukan hadirnya Ramadan.
Nah, ini yang dilakukan oleh apa namanya para salafun rasulillah. Makanya kemudian pertanyaannya bagaimana sih caranya kita itu menyambut datangnya Ramadan, sehingga tadi disebutkan Mas Beberapa Ardi, Mas tradisi. Anis itu berbeda-beda tiap daerah ya. Ada yang kalau di Semarang dugderan, kalau di Demak itu apa megengan, nanti ada padusan dan macam-macam. Sebenarnya filosofinya sama. Orang Jawa itu kan orang yang paling senang mengambil filosofi. Mengambil filosofi itu sebenarnya untuk mengingatkan. Contoh begini. Kita tahu bulan Muharram. Wong Jawa ki lek ngarani wulan Suro. Bulan Gitu Suro. kan? Iya. Itu sebenarnya kan ya nggak masalah. Kenapa kok disebut sebagai bulan Suro? Sebagai pengingat bahwa di bulan Muharram itu ada hari Asyura. Tanggal 10-nya kan Tanggal Asyura. Lah wong Jawa paling gampang itu kan mengambil nama belakangnya. Iya. Ya kan? Suro kan gitu. Suro. Mas Anis kan jarang yang memanggilnya An kan jarang ya. Makanya Nis kan Iya, gitu. Nis. Aldi kan gitu kira-kira. Saya Burhan ya Han kan. Bur itu jarang. Undang Bur itu jarang memanggil saya. Artinya orang Jawa itu memang senangnya mengambil belakangnya Asyura, diambilnya suronya. Untung bukan depannya ya. Iya. Depannya bahaya lah. Kemudian Sya'ban kan juga sama. Sya'ban itu orang Jawa mengatakan sebagai bulan ruwah. Kan itu Sya'ban ini ya. Iya. Makanya Ruwah. kan banyak arwah jamaah Iya, ini iya. ya. Ada Ruwahan ya. hol ruwahan. Iya. Itu memang untuk memudahkan. Kemudian Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu wong Jawa lek ngarani bulan apit. Apit. Nah, kenapa apit? Karena memang Dzulqa'dah itu diapit oleh dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kan Syawal ini Idul Fitri, Dzulqa'dah apit kan, Dzulhijjah. Nah, kemudian kenapa kok ada acara misalkan di Jogja padusan? Iya. Itu kan mandi ya. Iya. Kayak kegiatan hanya mandi sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ada yang sampai sore, ada yang siang hari mandi. Itu filosofi saja sebenarnya. Filosofi dalam arti, oh ini mau ada tamu, mandi yang bersih. Dalam filosofinya adalah sekaligus membersihkan hati karena akan ada tamu yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, tapi yang jelas, hal-hal seperti ini itu yang kemudian jangan sampai dianggap sebagai suatu syariat. Iya, Yang artinya harus gitu ya. harus wajib Artinya, gitu ya. itu nanti kalau pokoknya kalau Ramadan ini ada kesunahan loh. Nah, salahnya itu kesunahan itu. Tapi kalau hanya sekedar budaya di Semarang, Tradisi. dugderan, keimanan seseorang kan beda-beda. Beda-beda ya. Ada orang yang barangkali tidak ingat kalau hampir ketemu Ramadan. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik gitu ya, mungkin sudah mempersiapkan diri Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi bagi mereka yang di luar sana, barangkali mereka jarang bertemu dengan ustadz-ustadz, bertemu dengan guru-guru. Oh, dugderan berarti sudah hampir Ramadan. Kadang kan gini Ustadz, gimana? kalau nggak pernah tadi mungkin imannya beda ya. Loh kok wis poso meneh kan gitu. Nah itu, makanya beda-beda gini. Cara orang menanggapi, menyikapi datangnya Ramadan itu beda-beda. Yang pertama, ada orang yang merasa bahagia. Seneng bahagia. Senang banget itu ya. Wah ya Allah, alhamdulillah sudah sampai di bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya di bulan Ramadan, bulannya penuh keberkahan, nanti ada Lailatul Qadar, nanti bisa mengharapkan pahala banyak, dilipat gandakan pahalanya dan macam-macam yang kaitannya dengan ibadah. Yang kedua, ada orang yang ketemu orang itu biasa-biasa saja. Lala ya tahun-tahun ini bodoh lah kira-kira ya. Nah ini kebanyakan kita. Betul, ini. Jadi alah ya paling kan ya podo. Podo wingi. Podo wingi kan. Paling kegiatannya gitu-gitu saja kan itu. Jadi semacam tidak ada kangen-kangennya dengan perjumpaan Ramadan, tidak ada seneng-senengnya, bahagia-bahagianya yang lebih ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Kecuali hanya ini sudah 30 tahun, sudah 40 tahun ketemu Ramadan, paling ya gitu-gitu saja. Ramadan terus ya. Palingnya gitu kan gitu ya. Nah, yang ketiga, tadi kan yang bahagia. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang sedih.
Justru malah sedih. Ada yang sedih. Sedih itu contohnya bagaimana? Duh, kayak somangan awan. Hmm. Kayak udut meneh, Iya. terbatasi, ngawake ndak lemes lek kerja kan gitu ya kira-kira. Ada yang sedih, memang sedih itu dalam arti memang mereka yang keimanannya levelnya itu level di bawah. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada zalimun nafsi. Yang mereka itu lebih memilih zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang ketiga ini biasanya ya kadang poso, kadang nggak poso, gitu ya. Iya. Kadang ingat kepada Allah, kadang ya maksiat. Kalau yang level tengah-tengah tadi, yang biasa-biasa saja, itu biasanya yang sekedar puasa, gitu. Formalitas ya. Kalau kepengin turu ya turu sedinonan, tarawih yo lek gelem tarawih ya gak ya enggak itu. Tapi bagi orang yang pertama itu level bahagia, wah mempersiapkan betul bagaimana saya harus bisa menghatamkan Al-Qur'an 5 kali hataman ketika Ramadan. Saya harus jangan sampai telat berjamaah tarawih di masjid. Nah, ini kira-kira gambaran orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita pengen mencapai level tadi, Ustaz, bahagia ketika bertemu Ramadan. Kita kan nggak pengen lah terjebak dengan orang yang biasa-biasa aja atau bahkan sampai sedih datang Ramadan. Itu kan pasti orang yang bahagia tadi kan punya ilmunya, maksudnya ngilmuni lah bulan Ramadan itu kenapa kok sampai bahagia itu kan pasti tahu. Nah sebenarnya ilmu bulan Ramadan itu apa Ustaz? Biar kita itu bahagia menyambut Ramadan. Kalau misalnya sudah bahagia, karena nanti kan bisa diet itu. Ya itu salah satunya. Ya itu tendensinya itu ya. Jadi tadi ya, zalimun nafsi. Zalimun nafsi itu yang tadi levelnya paling bawah. Zalim ketika itu. Yang kedua itu muqtasid. Maksud itu tengah-tengah lah. Yo, itulah tengah-tengah biasa-biasa aja. Yang paling penting sabiqum bil khairat. Mereka itu yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bagaimana Ramadan ini lebih lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadi ada asar atau dampak yang positif bagi dirinya. Sampai ada orang yang jadwal, membuat jadwal untuk jadwal diri harian. pribadi ya. Jadi misalkan pagi ngaji di sini, siang membaca Quran. Itu karena begitu gembiranya saking senengnya bertemu dengan bulan Ramadan. Lah masalahnya begini, ukuran bahagia itu kan tidak bisa kemudian dinilai ya. Ya kalau mau ukur bahagia orang kan tidak bisa ya. Diukur bahagianya seperti apa. Tentunya setiap orang akan memiliki sesuatu yang berbeda berkaitan dengan ukuran kebahagiaan. Lah, maka cara mengukurnya bahagia itu adalah minimal ya, minimal. Ini minim banget ketika Ramadan. Maksimal ibadah puasanya. Itu minim banget itu Mas Aldi. dimaksimalkan ibadah puasanya. Karena yang wajib kan itu. Yang wajib yang tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Sehingga Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan begini, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang paling aku cintai, kata Rasulullah, kecuali dari perkara-perkara yang fardu. Perkara-perkara yang wajib. Yang wajib. Karena kita itu terkadang terjebak pada perkara-perkara yang sunnah, tapi yang kemudian lalai. akhirnya yang wajib itu menjadi terlalaikan atau ternomorduakan. Contoh paling mudah, di bulan puasa besok itu ada orang yang takut ketinggalan tarawih, tapi tidak takut ketinggalan isya. Ya ada. Sampai-sampai itu ketika sudah mulai tarawih langsung lari ke masjid, sholat tarawih langsung belum isyaan. Padahal sholat tarawih itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Dia lupa karena saking itunya. Ada orang yang pokoknya harus membaca Al-Quran karena targetnya 5 kali hataman. Malam hari bangun baca Quran, tapi subuhnya qadha. Sahur, subuhnya qadha. Nah ini kan terjebak sebenarnya. Jadi sunnahnya itu diutamakan, tapi wajibnya ditinggalkan. Betul. Jadi makanya dalam kaidah fiqh itu ada istilah, ada kaidah itu al-fardu afdalu minan nafli. Jadi yang fardu itu lebih utama dibandingkan dengan yang sunnah. Jadi lebih baik kita melaksanakan yang fardu daripada yang sunnah. Yang ya otomatis. Artinya begini, dalam berkehidupan, beribadah, yang fardu itu yang utama. Yang sunnah itu kan nafilatal lak bahasanya. Ya, nafilatal lak. Nafilatal lak itu maknanya adalah sebagai ibadah tambahan.
sebagai ibadah tambahan. Jadi level, kalau mau di level begini, Mas Aldi dan Mas Anis, ibadah fardu, ibadah sunnah, ya, kemudian baru dunia itu teman. Oh, Ibadah urutannya itu fardu, ibadah sunnah. sunnah, baru duniawi, silahkan. Itu kalau di level paling mudah gitu ya. Hanya saja begini, ini PR berat kita yang seringkali saya anggap keliru, Mas Anis. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan itu ya apa lah ya. Jadi kalau kita itu ingin mencari sesuatu kaitannya dengan akhirat, semangat, ayo berlomba-lomba kan gitu ya. Ayo berlomba-lomba, yang semangat, berusaha secara maksimal, jangan lupakan dunianya. Jangan lupa dengan dunia. Artinya apa? Mau sanis beribadah, yuk entuk kok mangan enak. Nah, maksudnya beribadah, entuk kok jalan-jalan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, kita kebalik seringnya. Yang dunia bukan. Gini, kita sering mendengar orang tua menasihatkan kepada anaknya. Wis kono kuliah sing pinter, sekolah sing pinter, kerja sing penak, ojo lali salat. Oke, ya itu sering-sering. Ojo lali dunyo. Iya. Al-Qur'annya kan gitu hitungnya. Jangan lupa dunia. Jadi akhiratnya harusnya ini kalau harusnya gimana? Memakai rumus Quran, salate sing mantep, sing istiqomah ibadahe, maca Qur'ane sing mempeng, tahajude sing tenanan, ojo lali kuliahe. Oke, dibalik kan ya. Iya, ini harus kita kampanyekan ini. Nah, harus dikampanyekan seperti itu memang. Jadi bahasanya wabtaghi fima atakallah. Yang sering terjadi kan gitu ya. Mas Riz mungkin sering pernah ya, minimal pernah lah mendengar ada orang yang menasehati orang tua, maksudnya anaknya atau seseorang nanti orang lain dengan mengatakan wis kono golek dunya sing mempeng tapi ojo lali salate. Ojo lali karo Gusti Allah. Lah itu kan memang tidak boleh lupa. Wong salat itu perkara wajib. Harusnya salatnya jangan lupa Allah dan sebagainya, baru kuliahnya jangan lupa. Gitu. Jadi memang itu terkadang terbalik-balik begitu. Nanti ini bisa diterapkan di bulan Ramadan. Artinya kita diberikan kesempatan luar biasa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu banyak orang yang mengharapkan. Akan tetapi kita sudah diberikan umur oleh Allah, kok tidak memaksimalkan, kan rugi. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Makanya ada kajian itu sering judulnya itu andai kata ini Ramadan terakhir. Sebenarnya kan itu sebenarnya ada riwayatnya, itu riwayat yang mengatakan bahwa belum tentu kamu akan bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Makanya ini persiapan penyambutan bulan Ramadan dengan cara apapun saya kira sah-sah saja, asalkan itu tidak dianggap sebagai suatu syariat, melainkan hanya budaya dan filosofi lah. Sebagaimana kita akan menerima tamu, maka kita harus mempersiapkan dengan baik. Ya, masjid tadi kan disampaikannya bersih-bersih. Ada program resik-resik masjid kan ada itu. Resik-resik masjid, ada program barangkali. Di tempat saya tuh Kang, itu sampai musolanya itu diperlebar tempat sholatnya itu. Karena mempersiapkan itu kan. Itu sebenarnya bagian daripada penyambutan bulan suci Ramadan, sekaligus menyambut jamaahnya yang tadinya barangkali tidak pernah ke masjid. Ini tahu nanti akan ketemu dengan orang yang kemudian ke masjid. Nah, ini kan fenomena sebenarnya. Tapi filosofi tadi ya Ustaz, tentang bersih-bersih masjid, terus ada padusan dan lain sebagainya, itu kan memang orang Jawa itu kan punya logika wadah dan isi. Wadah dan isi. Kayak kita itu wadahnya Mas Denis, manusia itu kan wadahnya, dan isi yang akan mengisi kita itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan suci lah, bulan yang suci. Dan gampangnya kalau kayak kita di gelas lah, kalau gelas kita kotor diisi oleh air putih yang bersih pun akan ikut kotor gitu. Kalau saya memahami dari filosofi tadi kayak padusan, terus tradisi-tradisi yang lain itu seperti itu Kang Burhan. Jadi mungkin kalau saya pengen bertanya lagi nih, kenapa sih kok bulan Ramadan itu disambut sebegitu meriah lah, sampai ada yang tadi diperlebar terus dan sebagainya? Apakah
hanya sekedar biar orang-orang itu ibadah atau sebenarnya Ya biar termotivasi untuk ke masjid itu ya. atau ada keutamaan lain nih Ya. dari bulan Ramadan sampai bisa seperti ini gitu loh. Baik. Yang pertama, momentum. Jadi Allah itu sering membuat momentum. Ya, tanpa disadari Allah itu sering membuat momentum. Contoh begini. Allah menciptakan 12 bulan. Iya. Kenapa kok harus ada 4 bulan yang dipilih? Ya, Momentum Asyurul ya, Hurum. momentum ya, Asyurul Hurum ya. Kemudian Allah menciptakan banyak malam. Kenapa Allah kok menciptakan malam Lailatul Qadar? Iya. Ya. Allah menciptakan hari. Mm-mm. Kenapa kok Allah membuat hari Jumat Yang yang istimewa. dikatakan Sayyidul Ayyam? Ya. Allah menciptakan malaikat. Kenapa kok harus memilih malaikat Jibril? Sampai tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu kan malaikat Jibril. Padahal tanazzalul malaika. Loh, malaikat kan sudah Jibril termasuk malaikat. Kenapa harus disebut lagi? Itu kan sama dengan ketika hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Mas Anis, wabil khusus Mas Aldi. Padahal termasuk hadirin sebenarnya. Iya, iya. Artinya ada kekhususan itu ya. Ada kekhususan. Nah, kekhususan ini sebagai pengingat Mas Aldi. Mengingat Sebagai apa ini? pengingat bahwasanya banyak orang-orang yang lupa kepada Allah diberikan wadah. Oh, barangkali masyarakat di sekitarnya Mas Anis itu kan tidak semuanya senang ke masjid. Ada yang ke masjid Jumatan tok. Iya. Ada yang ke masjid hanya ketika Ramadan tok juga ada. Artinya setahun sekali tuh muternya ke masjidnya. Bisa dipahami itu ya. Lah, maka kemudian Allah itu membuat sesuatu sebagai wadah sebenarnya bagi mereka orang-orang yang barangkali tidak mengingat Allah sebagaimana kita mengingatnya, diberikan wadah. Oh, iki Jumat berarti Jumatan. Kan itu ya. Oh, ini Idul Fitri berarti kudu sholat Id. Ya. Kalau ada kan orang yang ke masjid hanya Sholat setahun sekali. Iya, Sholat Id Jumatan we ora kok. Iki ming sholat itu. Nah, kalau bertanya dalilnya sama dengan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Jadi ketika kita itu diberikan fadl oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya kita merasa gembira dengan nikmat itu. Nah, tinggal terserah nih mau diberupakan apa? Mau diberupakan menghias masjid, resik-resik masjid, padusan, apa itu yang lain, monggo silahkan. Yang jelas kita menyiapkan diri untuk menyambut bulan yang suci. Minimal menyambut mereka yang tidak pernah ke masjid. Iya, iya. Nah, minimal itu menyambut mereka yang tidak pernah ke masjid. Soalnya kadang bisa jadi ki malaikat barangkali ngerasa tumben yang masjid. Oh, tumben kan yang masjid kan. Barangkali seperti itu ya, karena itu kan ada ekspresi wadah ya. sebagai kita seorang muslim untuk menyambut bulan Ramadan kan. Tapi kan gini kan, kadang kan juga begini. Ada orang itu bangun masjid dalam rangka tadi untuk mempersiapkan Ramadan. Tapi ketika sudah masuk Ramadan, itu malah yang ikut cawe-cawe itu enggak sholat ke masjid itu. Kan itu juga artinya kan tidak hanya fisik saja yang disiapkan, tapi juga rohaninya juga disiapkan. Rohiyahnya. Ya, persiapan-persiapan itu nanti ada banyak hal sebenarnya terkait dengan persiapan-persiapan itu. Jadi kalau masalah menyambutnya kan tadi kan ya silahkanlah pribadi masing-masing ya, dengan budaya setempat, dengan kegiatan apapun setempat, entah itu membangun masjid, memperbaiki, mengecat masjid, dan sebagainya. Tapi yang jelas ya otomatis seharusnya ya kita itu mau menyambut tamu, maksud kita tidak ikut mendampingi kan ya. Artinya kita itu, saya mau menyambut tamu, tak cat nih rumah saya, tak cat. Oh iya. Kan. Harusnya kan saya menyambut. Dan tidak mungkin lah kira-kira cat tinggal lungo kan tidak mungkin kira-kira. Pastinya ketika ingin menyambut ya harus mendampingi, kira-kira kan demikian. Makanya di bulan Ramadan ini itu kan banyak sekali orang yang berharap andai kata diberikan umur, aku menginginkan seluruh bulan itu sebagai bulan Ramadan. Ya karena saking nikmatnya di bulan Ramadan itu tadi itu. Masalahnya kita itu tidak bisa memastikan kapan kita itu hidupnya sampai kapan ya, matinya sampai di mana itu kan kita tidak bisa memastikan. Sehingga ya sudahlah, kita mampu menyambut, kita sambut dengan baik. Kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk diri pribadi pada bulan Ramadan nanti, ya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Gini kan
sudah masuk Ramadan nih Kang. Ya. Banyak sekali momentum yang sebenarnya bisa buat untuk kita tadi memperbaiki diri. Ada kajian-kajian itu tentang Iya. bulan puasa kan, buka puasa, ada kultum. Ya. Bahkan kalau di desa itu ada ngaji posonan kan. Oh ya. Itu balah Kilatan-kilatan kuning, itu ya, kan. balah Itu kan kitab banyak ya. itu kan. Kadang malah sampai di masukkan ke speaker. Jadi Ya, ya. nggak yang di rumah yang itu bisa dengar itu kan. Ya, Tapi ya. kok nggak ada semacam kayak di kenikmatan yang dirasakan itu. Nah, itu Ya, bagaimana biar bisa menikmati itu. Tapi sebelum dijawab kan, kita akan ceritanya mulai dulu. Oh. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Kang, tadi sebelum iklan, tadi saya menyampaikan, artinya begini, kita sebagai seorang Muslim itu kan menyambutnya itu luar biasa, secara fisik kan. Ya. Tapi kadang rohaninya itu nggak bisa ngena, padahal sudah disajikan banyak sekali momentum kebaikan atau amal soleh kan, ada kajian-kajian itu kan, termasuk ada tadi di pondok pesantren di pedesaan itu ada posonan itu kan ya, membaca kitab kuning tadi. Nah itu bagaimana biar kita bisa menikmati bahwa ini loh Ramadan yang harus kita benar-benar maksimalkan itu kan. Ya, baik. Jadi ya fenomena ini hampir ya setiap orang ya mengalami itu. Hanya sedikit saja yang bisa merasakan. Ya karena faktor satu, orang itu kan tidak semuanya mampu nyaman, mampu nyaman dengan kebaikan, mampu nyaman dengan kebaikan. Contoh, sholat sajalah, nggak usah jauh-jauh ke Ramadan, sholat sajalah. Kira-kira berapa orang mereka yang sholat mampu menikmati sholatnya? Bisa dikalkulasi ya kira-kira ya, bisa dipersentase lah. Di antara orang yang sholat, berapa orang yang bisa menikmati sholatnya? Atau kalau diperkecil lagi, ketika Mas Anies atau Mas Aldi sholat, berapa persen saat sholat itu mampu menikmati sholatnya? Tidak usah hitungan orang ya, berapa orang yang mampu khusyuk, berapa orang yang mampu menikmati, tapi dari sholat kita sendiri, berapa persen kita mampu menikmati sholat itu? Nggak ada 50%. Nggak ada 50%, nggak berani. Saya 30%, kelihatannya nggak berani saya. Itu. Nah, itu saja kita sedang berada dalam sholat. Iya. Gitu. Apalagi itu kan sholat kan hanya kita dengan Allah kan, ya kan? Hanya kita dengan Allah. Itu saja kita tidak mampu menikmati. Tidak mampu memaksimalkan. Memaksimalkan. Apalagi puasa ya, puasa yang kemudian berkaitan dengan sesuatu di luar diri kita. Kegiatan rosimaan, ada baca kitab, ada kultum, tadarus, macam-macam. Maka pantas ketika kita tidak mampu menikmati itu, maka caranya kita bisa menikmati ibadah dengan Allah, itu cara paling mudah itu. Kita itu melatih zikir sebenarnya. Zikir itu begini. Kalau hati kita itu sering diajari untuk mengingat Allah, maka ketika pada momen kita harus mengingat Allah, maka akan mudah. Karena sudah sering dia kebiasaan ya. Tiba-tiba hujan. Kelingan Gusti Allah, ndonga Allahumma shayyiban nafi'a. Kelingan Gusti Allah. Banjir wis rapopo iki nikmate Gusti Allah, sering ingat Allah. Maka ketika dalam kondisi wajib ingat Allah,
kondisi sholat, maka kita akan mudah. Tapi kalau kita orang yang sering tidak zikir itu maksudnya jarang eling Gusti Allah, ya ketika sholat otomatis ambiar. Kemana-mana. Makanya begini, Kanjeng Nabi dawuh husnul mukmin salasatun. Jadi bentengnya orang yang beriman itu ada 3. Apa kan? Al masjidu, masjid, Oke. wal zikru, Zikir. zikir, wal qur'anu, Qur'an. Itu Jadi, benteng orang bentengnya. beriman. Artinya kalau kita ingin betul-betul hati ini terbentengi, tidak ada godaan-godaan yang masuk, 3 ini. Masjid, zikir, Quran. Maka siapa orang yang istiqomah ke masjid, setan ra bakal ndulit. Wah, Mas Aldi ini masuk ini. Siapa yang istiqomah zikir, setan ra bakal mampir. Siapa yang istiqomah baca Quran, setan gak bakal doyan. Oke. Itu pantesan teman-teman Qur'an Masjid TV ini kan jarang kena godaan kan? Dengan godaan ya, karena hidup di masjid Iya, ya. di masjid. Makanya itu benteng. Artinya begini, kalau kita orang pertama masjid ya misalkan ya, masjid ini kan benteng banget. Benteng banget artinya apa? Kalau kita itu di masjid, otomatis tidak akan lah, Iya, iya. atau barangkali minim sekali orang akan berbuat maksiat di masjid. Betul. Saya merasakan itu. Lho, soalnya yang masjid mesti kerasnya adem yo, nyes. Makanya Artinya potensi untuk berbuat maksiat itu jadi ya, otomatis terbentengi Iya. kan dengan itu. Yang kedua zikir. Lah kalau orang hatinya sedang zikir, ya kan tidak mungkin ada godaan masuk wong dia sedang zikir. Artinya sedang ingat Allah, astagfirullahaladzim. Artinya kan sedang ingat Allah. Nggak mungkin lah godaan akan masuk. Yang ketiga itu baca Quran. Orang membaca Al-Quran itu kan ya tidak akan lah orang baca Quran sambil maksiat itu kan. artinya kan kita fokus ke Qur'annya fokus itu kepada ya. Qurannya. Makanya kemudian kalau kita itu ingin itu tadi ya penyakitnya tidak bisa menikmati, tidak bisa khusyuk itu ya karena kita hatinya itu jarang zikir, jarang mengingat. Gitu. Iya. Ibarat begini, saya mencintai seseorang. Kalau saya sudah tidak ingat atau jarang mengingat, maka kan dipertanyakan. Iya. Terus iki seneng ora tau kelingan itu. Hmm. Ditanyakan kok ora tau ngeling ke aku, ora tau. Kan itu Ora kan kira-kira. perhatian itu ya. Tidak perhatian. Artinya kan sebenarnya tipis banget itu rasa keberkaitannya dengan sesuatu yang katanya dikatakan mencintai. Sama kita itu ngaku mencintai Allah, tapi ketika dipanggil oleh Allah itu kita tidak segera menjawab, tidak seperti ketika menjawab handphone. Coba Mas Anis, anggaplah di halaman rumah, HP-nya bunyi itu di dapur, langsung lari kan? Iya. Wah ini ada yang menghubungi saya, lagi nyapu, sabunnya tinggal, nyapu sabunnya tinggal, mau koran langsung lempar, kopinya tinggal, kopinya tinggal sih kan? Iya. Ada yang Kadang itu manggil. sampai ngomong anak itu kan. Wah, Anak anak tinggal. Nah, Masya Allah. Padahal sih ngebel bu sopo. Orang mesti penting. Lah pertanyaannya, kira-kira seperti itu tidak dengan Allah? Ya. Nah, misalkan contoh, Mas Anies lagi ngopi, baru dapat setengah kopinya. Tiba-tiba, hayya ala sholah dari MAJT ini memanggil suara dan kira-kira langsung berhenti ngopi, langsung ke masjid, apa sik lang, Lanjut ngopinya. rampung, nih adzan, kira-kira nanti subhanallah, Dari subhanallah komat. baru ke masjid, kira-kira kan gitu. Nah ini kan menjadi barometer nih, Iya, ukuran kita itu. Sebenarnya kita itu mengatakan cinta kepada Allah, mengatakan aku ki Allah banget gitu. Itu tenanan apa hanya sekedar Tapi gini kan, dari lisan kan ada saja, juga itu kan ya, Hmm. apa ya, orang mencintai kan nggak harus satset tuh kan. ya. Kan ada yang orang mencintai tapi santai, itu kan. Santai. Yang penting itu tetap, Hmm. itu gimana Kang? Ya sama saja sebenarnya, artinya kan tetap ada perhatian, Oh, iya, tetap perhatiannya lebih lah, perhatiannya lebih. Barangkali ketika ada sesuatu pun pasti akan diutamakan kalau memang Betul, iya. itu dikatakan memang mencintai orang tua kan. Kita mencintai orang tua ya. Pekerjaan, sesibuk apapun, orang tua memanggil harus pulang ada sesuatu, tinggal kayak kok pekerjaan. Iya, iya. Karena memang saya cinta dengan orang tua saya. Nggak mungkin lah saya gampang ngomong tua meneh. Loh, wong tuane sakarot misalkan. Iya, iya. Nah, kemudian kita tetap kerja dulu untuk enggak. Artinya itu barometer Itu barometernya, barometer bagaimana kita itu Bisa mencintai menikmati ya. sesuatu, bisa menikmati ya kudune akeh elinge. Kan gitu kan
Bahasanya man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Siapa yang dikatakan mencintai sesuatu pasti akan banyak mengingatnya kok. Kalau sudah tidak ingat berarti dipertanyakan tuh. Dipertanyakan loh kok tidak zikir, tidak ingat Allah. Dipertanyakan. Nah, sekarang kita baca tasbih saja wis. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap ba'da sholat. Dan itu tidak memakan waktu 1 menit kok. Apalagi bacanya di batin ya, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak, sistem silakan. Kalau tidak percaya Mas Anis coba saja itu bawa tasbih. Coba diputar. Baca subhanallah, 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 alhamdulillah 30 kali semuanya. Rasa masing-masing 33 kali. Tidak ada 1 menit. Nah pertanyaannya lah kita itu untuk mengingat itu saja itu Masya Allah tidak bisa istiqomah. Apalagi kok sampai eling. Kalau Iya, cara sulit saya ya. nih Ustaz, mungkin Iya. mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi tentang tadi nggak bisa menikmati ketika kita ibadah atau ya ketika berhubungan dengan Allah lah. Kalau menurut saya itu karena kita kurang syukur. Nah, kurang syukur itu kalau saya agar bisa syukur itu dengan ilmu dan tafakur. Jadi saya lebih seneng untuk mikir gitu loh. Mikir ke hal-hal yang sebenarnya tuh sepele, sederhana. Tapi ternyata di situ ada sesuatu yang kompleks yang diciptakan oleh Allah. Dari situ kemudian saya menikmati setiap perjumpaan lah. Mungkin entah itu kemesraan ketika sholat, ketika puasa, bahkan itu saya mengingat dengan cara itu. Kalau menurut jenengan gimana kalau seperti itu? Itu kan di hikam ada. Jadi kan di hikam itu kan ada seseorang itu kan dikatakan masuk pada medan tafakur, tapi dia butuh uzlah. Uzlah itu medannya, nanti hasilnya adalah tafakur. Orang itu agar bisa tafakur itu kan memang harus uzlah. Uzlah itu kan menyepi, menyepi dari apapun, ya menyepi dari apapun, agar bisa bernikmat-nikmat dengan Allah kan gitu caranya kira-kira. Jadi kalau misalkan karena syukur ya bisa, itu kan hanya salah satu cara saja. Cara seseorang untuk bisa bagaimana bernikmat-nikmat dengan Allah. Ada yang dengan cara melihat tafakur. Tafakurus sa'atan. Khairun min ibadah di sana. Jadi tafakurmu sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Artinya apa? Ibadah setahun tapi tidak ada tafakurnya. Mending sesaat, merem sedilo gitu. Hanya mengucapkan maksud tapi kelingan. Allah ini yang membuat ini Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan kesempatan hidup Allah, yang memberikan nafas Allah, yang memberikan kenikmatan bisa hidup Allah. Terus seperti itu. Itu lebih baik daripada ibadah. Artinya berarti kita harus bisa membangun kesadaran. Nah, itu makanya cara menikmati Allah tapi di luar ibadah. Nah, pertanyaannya kalau di dalam ibadah, contoh sholat ya, sholat dalam Al-Quran dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sholat itu perkara besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah mereka orang-orang yadhun, minimal punya dhon. Dhon itu kan katanya dalam fikir. Minimal punya dhon. Ketika beribadah sholat itu, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sedang betul-betul menghadap Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu ngangen-ngangen madhep ning Gusti Allah. Sedangkan kita belum pernah bertemu dengan Allah seperti apa. Dengan gitu ya. Tapi kan hanya sekedar pokoknya iki lagi madhep Gusti Allah. Kan akhirnya begitu. Sehingga ketika bahasa ihsan, kalau kita tidak bisa membayangkan melihat Allah, maka kita meyakini bahwa Allah yang melihat kita. Kan gitu. Ka'annaka tarohu kan. Seolah-olah Allah yang melihat kita. Nah, dengan fokus seperti itulah, ya tafakur ya fokus itu tadi, khusyuk kan sama saja ya, khusyuk, fokus, tafakur, disitulah kita bisa bernikmat-nikmat dengan Allah. Tapi masalahnya adalah kita itu untuk bisa fokus full dalam sholat misalkan, dari awal sampai akhir, itu terkadang sulit, karena banyak hal gitu ya. Ndeloki sajadah, ono gambar wit niki wit kurma apa wit klopo to iki dipikir-pikir kan ada ya kesajadah gambare Ka'bah ono wit gambar wit itu. Ngono wae dipikir kadang wit kurma apa klopo yo. Kaya klopo tapi kok ning Arab kok itu kurma dipikir-pikir itu terus. Artinya apa? Banyak sekali lintasan-lintasan itu. Belum yang model suara ya. Model suara kok moro-moro kono kok isi adzan atau bacaan imamnya kurang bagus pun kadang
Kalau kita itu enggak khusyuk, pancen Mengganggu enggak ya. khusyuk, itu tetap terlintas. Makanya kan ketika terlintas sesuatu di luar Allah, segera kembali kepada Allah. Ilaihi raji'un tadi kok. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Segera kembali. Jadi lintasan-lintasan itu manusiawi. Yang penting kita segera kembali gitu loh. Sama dengan ketika kita itu baru barangkali dizolimi oleh orang. Kita merasa marah, segeralah kembali kepada Allah. Segera balik meneh wis normal lagi. Kita sedang membenci seorang, yaudahlah, dihilangkan kebencian, segera kembali kepada Allah. Itu makna wa annahum ilaihi raji'un. Jadi kita sudahlah kembali kepada Allah. Kita itu alladzina yadhunnun, kita itu punya dhon, punya prasangka sedang menghadap Allah. Itu aja terus itu dikuatkan. Lah terlintas suara, terlintas ono wong muni apa, ada gambar apa terlihat. Ada yang rasani. Wa annahum ilaihi raji'un. Langsung saja wis kembali kepada Allah. Kembali lagi gitu terus aja. Itu rumus dalam Al-Qur'an kan kaitannya dengan contoh. Tapi gini kan gitu. Mas Aldi, hari ini kan dunia semakin sibuk ya. Ada kalau bahkan nganggur pun kita itu kan sibuk dengan HP-nya. Oh iya. Itu kan gitu kan. Nah, kalau menurut saya malah puasa itu momen bagaimana kita mencapai ketenangan, Mas Anis. Karena kan suasananya itu mendukung tuh. Orang puasa itu kan pasti kalau mau gampangannya miso-miso atau apa kan udah kadung puasa kan tenang itu. Jadi mungkin momen menyepi itu malah sebenarnya di momen puasa itu kalau menurut saya. Itu kalau bahasanya adalah junnah. Jadi asyamu junnatun. Apa itu? Puasa itu termasuk di antara perisai. Perisai mula wong sing poso kadang meh nesu-nesu kelingan lagi poso. Lagi gitu poso, ya. Mau maksiat kelingan lagi poso-poso. Itu engko bar poso ora apa-apa. Orang kan gitu bilangnya. Lagi poso. Mau meh misu-misu itu langsung ingat. Jangan dulu lagi puasa. Bahkan ketika pas anak-anak kita itu dulu itu ketika anak-anak nangis weh. Ojo nangis lagi poso, nangis. Batal posone engko ya. Koyo kok batal puasane. Tapi boleh gak Kang ketika lagi puasa nih kan, ya. Kemudian pengen sesuatu tapi takut batal atau takut terganggu puasanya. Kemudian dendam malamnya dilampiaskan itu gimana kan itu? Ya itu kan masih ya tergantung apa yang diingini ya. Kalau itu perkara yang boleh kan ya enggak apa-apa. Ada ya. yang halal boleh ya kayaknya. Iyalah otomatis. Apa itu Mas Anis? Makan. Contoh misalkan ketika kepengin sekali makan bakso, itu kepingin sekali wong lagi poso ya nanti malam lah kira-kira. Ya itu asalkan perkara-perkara yang boleh ya nanti malam tetap boleh. Kalau misalkan pengen perkara yang haram ya tetap nonjok orang itu kan ya itu nggak boleh kan. Sekalipun nanti malam pun ya tetap haram, tidak menjadikan kemudian kalau malam menjadi halal itu kira-kira tidak demikian. Karena kan masih dalam suasana bulan Ramadan juga kan. Kadang kan kita lupa Mas Anis bahwa merasa bahwa malam itu sudah nggak Ramadan. Kadang kita melakukan sesuatu itu nunggu buka puasa lah itu. Misal miso atau Ramadannya hanya ketika siang ya, ketika puasa. Cuman terbatas itu tuh kadang. Makanya kita harus mengingat ini tujuan puasa itu. Jadi perintah puasa itu. Perintah puasa itu kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu inputnya. Inputnya itu amanu, iman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagimu berpuasa itu prosesnya. Jadi puasa itu proses. Input, proses. Prosesnya puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Outputnya adalah tattaqun. Nah, ini kita kalau mengikuti ini berarti puasa itu sebenarnya proses. Bukan hasil. Tapi kan harus iman dulu, Kang. Nah, ya, maksudnya inputnya iman tadi. Puasanya yang kita lakukan itu proses. Makanya kita mengukur berhasil tidaknya puasa bukan di bulan puasa. Oke, ya. Kalau mengukurnya di bulan puasa banyak yang lolos. Oh ini mampu menahan. Oh ini baca Qur'annya lagi mumpeng-mumpengnya. Oh ini sebulan tok kadang. Oh itu. Kalau mengukurnya di bulan puasa semuanya lolos. Tapi puasa itu ingat prosesnya. Outputnya nanti setelah puasa. Setelah puasa gimana nih? Coba. Setiap malam jamaah Isya, jamaah tarawih. Lihat ketika malam Lebaran. Oh iya. Malam Lebaran sudah ada pada jamaah kok malam Lebaran.
Ya pada takbiran itu. muter-muter Nah, kemana, muter-muter kemana takbir kelilingnya lah. Padahal mercon. itu Ramadan baru Meninggalkan, pamitan iya. maghrib tadi kan. Ah, Maghrib baru pamitan, Isya itu sudah tidak Ramadan lagi. Artinya apa? Tidak memberikan athar. Wes, kita contohkan lebih lanjut lagi. Subuhnya hari raya gimana? Apakah seramai ketika subuh Puasa. di bulan Ramadan? Makanya kita diingatkan ada makalah begini. Kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu itu hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Oke, ya betul. Ya. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama kok dengan Allah yang kita sembah di bulan Syawal. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus seperti itu. Nah, kita itu seringnya menjadi hamba Ramadan. Jadi kita nggak, tadi misalkan Ramadan itu model langit, Nah, settingan langit, tapi setelah kira-kira Ramadan begitu. settingan bumi lagi itu kan. Makanya itu diingatkan seperti itu. Jadi kan gitu, oh ini inputnya, artinya memang puasa itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak iman, tidak mungkinlah berpuasa. Kan memang mengimani dulu itu. Ya, Makanya ya. misalnya imanan, wahtisaban kan gitu. Kemudian puasa itu prosesnya, kita sedang digodok tuh. Di bulan puasa untuk bisa tambah kuat, tambah bertakwa. Yang tadinya tidak ingat masjid. Yang tadinya tidak pernah bangun malam, kan gitu. Walaupun yang sebatas sahur aja ya. Yang tadinya tidak jamaah subuh, tadinya tidak pernah baca Quran terus diproses. Nah, tinggal nanti dilihat nih, berhasil atau tidak. Jadi ngukurnya jangan di bulan Ramadannya. Kalau ngukurnya di bulan Ramadan, yo hampir semuanya bisa lolos tuh. Karena sedang rajin-rajinnya. Coba nih, diukurnya itu setelahnya. Setelah Ramadan kira-kira itu bagaimana? Kira-kira Tambah baik atau tidak itu makanya Ramadan juga disebut sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan untuk mendidik kita. karena ya. kita sedang dididik, bukan kita sedang dalam rangka itu memetik hasil, itu bukan. berarti kayak misal di pelatihan militer tuh kita kan latihan tuh militer. Ya, Terus kemudian setelah itu kan kita harusnya jadi tentara yang tangguh juga kan gitu kan, ditugaskan kan. Itu kira-kira gitu gambarannya. Gambaran ketika di bulan puasa itu lagi sekolah, lagi kuliah gitu. Nanti berhasil tidaknya ya setelah kuliah, bagaimana karirnya gitu ya. Kualitasnya itu bagaimana, itu justru malah setelah kuliah, bukan dihitung dari saat kuliahnya. Kang, ini kan tentang tarhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. Kan ada juga yang ini yang khusus perempuan itu kan, itu yang punya hutang puasa itu kan. Itu gimana Kang untuk bisa nanti biar tidak Ramadan tidak terkendala dengan puasa yang tadi hutang itu? Nah, ya baik. Jadi berkaitan dengan, makanya kan ini di antara tarhib Ramadan itu satu mengingatkan bagi yang punya hutang puasa. Makanya kenapa ada tarhib itu untuk mengingatkan, oh mau puasa lagi nih. Berarti harus sesegera mungkin itu melunasi hutang-hutangnya. Itu bagi yang perempuan. Karena kan perempuan nanti akan ketemu lagi yang siklusnya kan, siklus misalkan menstruasi, nanti akan menstruasi lagi kan di bulan Ramadan. Tidak mungkin kemudian di bulan Ramadan nanti kok kemudian dia tidak menstruasi, kan tidak. Artinya memang ada ibadah sendiri. Bagi perempuan ibadahnya kan misalkan bagi yang sudah berumah tangga, sing ibu-ibu yang ngopeni anak, ngopeni bojo kan, kira-kira begitu. Bagi yang belum berumah tangga, yang perempuan-perempuan, ya kan bisa dengan zikir, dengan sesuatu yang sekiranya amaliyah baik, mencari ilmu, membaca dan sebagainya, itu sangat-sangat bisa. Nah, makanya kemudian di bulan Sya'ban ini kan diantaranya adalah dikatakan sebagai bulan persiapan. Karena apa? Bukan hanya perempuan saja, laki-laki, perempuan semuanya itu untuk mempersiapkan diri bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka mutlak sebenarnya ini semuanya saja, bukan hanya perempuan. Mutlak itu nanti satu persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu persiapan dari sisi batiniyah kita, imaniyah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah wa mamati lillah, kan gitu. Artinya apa? Nanti kita akan bertemu dengan ibadah. Yang ibadah itu tidak ada tanda-tandanya. Puasa itu tidak ada tanda-tandanya. Orang sholat, semua orang bisa lihat sholat. Ya, Mas Anies ke masjid, rukuk, sujud, sholat.
Orang haji, wah malah sak kampung. Karena ada walimatus Bahkan safar. ada titelnya. Nah, ada haji lagi. Ada walimatus safar. Nanti ada orang zakat, minimal panitia zakat kan tahu dia mengeluarkan zakat. Puasa apa tanda-tandanya? Tidak ada tanda-tandanya orang yang berpuasa. Kalau misalkan nih puasa, Mas Adi puasa kan, kemudian jadi berkurang Apanya? berat badannya itu. Iya, tahu tandanya puasa gitu ya. Tidak bisa, Tidak bisa ya, tidak bisa ya. Tandanya orang yang berpuasa sahur. Yang sahur tidak puasa banyak. Ibu-ibu tuh banyak yang sahur tapi tidak puasa. Buka Oh, juga. tanda-tanda puasa itu lemes. Yang Lemes. lemes tidak puasa banyak tuh di rumah sakit. Iya. Udah lemes gak poso, gitu kan? Oh, tanda-tandanya puasa itu bibirnya pecah-pecah, harus sariawan. Jadi tidak ada tandanya. Makanya tadi persiapan batiniah, ruhiyah, keikhlasan karena dia sendiri yang tahu dan Allah. Bahkan Mas Aldi sama Mas Anis jejer wudhu. Mas Aldi itu minum sedikit air wudhu, Mas Anis tidak bakal tahu. CCTV tidak bakal tahu loh. Tapi kenapa kok Mas Aldi tetap mempertahankan itu? Karena keimanan. Mempertahankan itu. Padahal sangat mudah. Wah, ngerawat bakal CCTV tidak akan tahu kok. Ya. Tidak bisa berbohong juga. Misalkan, wah, saya tak pura-pura lemes. Ya kalau enggak puasa tetap dia enggak puasa. Kadang juga ada Kang, itu malam sahur, tapi pagi sarapan juga ada. Oh ya ada, tetap ada. Artinya begini, tidak ada tanda-tanda. Ciri-ciri orang yang berpuasa itu enggak ada. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kecuali misalkan Mas Anies ikut sahur ya, ikut sahur bersama dengan keluarga. Tiba-tiba siapa yang tahu kalau Mas Anies ternyata di luar sana makan mie ayam? Kan ada yang tahu. Kecuali nanti ketika buka puasa, njur keluargen muntah metune mie. Nah, mungkin sampai konangan ya. Sahur nasi kok. Sahur nasi kok metune mie misalnya. Nah, itu jadi ada ciri. Yang kedua, mutlak nih ya. Mutlak adalah persiapan fikriyah. Fikriyah itu persiapan keilmuan. Oh ya, menambah keilmuan kita ya. Ibadah itu kan harus diilmui. Kita itu ibadah sholat, ya sholat wajib diilmui. Zakat wajib diilmui. Haji ada manasik haji. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu mardudah, maka dia akan menjadi orang yang ditolak amal ibadahnya. Kan mutlak, orang harus paham ibadah puasa. Lah bagaimana mungkin orang itu berpuasa tapi tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang menjadikan puasa kita itu sia-sia. Kan tidak mungkin. Orang sholat, ya kan harus tahu ilmunya sujud. Caranya sujud bagaimana. Tidak mungkin orang sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Maka orang puasa harus tahu ilmunya puasa. Ada orang misalkan, Ustadz, saya menelan ludah. Apakah termasuk membatalkan ibadah puasa? Misalkan gitu ya tanya. Kayaknya kan kalau enggak baca kan rawani ngelek itu loh. Padahal yang namanya menelan ludah itu tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa asalkan satu ludahnya sendiri. Bukan ludah orang lain. Ya. Asalkan ludahnya sendiri. Yang kedua, ludahnya masih di dalam mulut. Kalau ludahnya sudah dikeluarkan, diambil lagi, itu batal. Jadi kan itu kan fenomena-fenomena yang setiap tahun pasti ada pertanyaan itu. Iya, pantesan ada teman saya tadi itu ketika mau puasa itu pasti bukunya itu dicari lagi. Buku tentang puasa itu. Itu kaitannya dengan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu hampir-hampir tiap tahun itu sama. Bagaimana Ustadz hukumnya menelan ludah? Berarti kan kita harus punya bekal ilmu. Nih, yang ketiga, selain persiapan ruhiyah, batiniah tadi, keikhlasan hati menghadap Allah. Kedua, persiapan ilmu. Yang ketiga, jasadiyah. Jasadiyah itu persiapan kesehatan. Kita akan bertemu dengan bulan di mana siklusnya berbeda. Nah, yang tadinya sarapan, makan siang, makan malam, ganti sahur, ganti dengan buka puasa. Terus seperti itu. Jadi ada persiapan jasadiyah dari sekarang. Bahkan kenapa Rasulullah menganjurkan Rajab, Sya'ban kok berpuasa? Agar kita itu sudah terbiasa berpuasa di bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, yang terakhir ini adalah persiapan maliyah. Mal, harta, materi. Okay. Artinya karena memang di bulan Ramadan ini, ya disadari ataupun tidak, ada banyak peluang kita itu bersedekah, infak dan sebagainya.
sebagai bagian daripada pintu kebaikan. Iya. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini kira-kira sebenarnya tambah hemat atau tambah boros ya nih? Tambah boros. Oh, boros ya, yang tadinya kayak koyo-koyo ming sahur karo buko tapi apa dituku ya kan? Karena ya itu seputaran ini panganan, nggak kan gitu ya. Makanan Ngabuburit ya. semua. Oh, beli. Nah, nanti yang terpenting itu ada iftar. Ada iftar itu memberikan buka puasa kepada orang. Kan butuh materi nih. Mas Anies mau memberikan buka puasa kan butuh materi. Iya. Artinya apa? Orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, pahalanya double. Satu, pahala puasanya sendiri. Yang kedua, diberikan pahala dari orang yang diberikan buka puasa. Makanya kan materi ini penting, nanti ada yang wajib, zakat fitrah kan wajib. Artinya persiapan maliyah itu persiapan yang memang harus disiapkan bagi orang-orang tertentu yang ingin mendapati ketambahan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, kepengirit yo setiap buka puasa cari masjid. Kalau di Semarang itu kan budayanya hampir-hampir ya. Setiap ada. Masjid itu ada iftar ya, ada. Sini Ustaz, Masjid Agung Jawa Tengah. Jawa Tengah pasti ada lah masjid sebesar ini. Ini panitianya Mas ada iftar ya. Satu berapa? Satu kali sore. Pelaksanaan sore itu berapa kalau di beda-beda? Saya enggak pernah hitung itu. Oh, itu ya. Bukan panitia yang hitung ini. Banyak ini ya, artinya habis 1.000 Tat. 1.000 ya. Soalnya kan beberapa masjid ada target gitu ya. Oh, iya. Satu hari itu 100 ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Satu hari 200, 300 kalau di masjid besar seperti MAJT ini mestinya kan lebih banyak. Oh, banyak yang infak. Saya ngirim 100, saya ngirim 500, saya ngirim 200. Wah, sampai dengan barangkali ribuan ya bisa memberikan iftar kepada orang lain. Jadi ini persiapan-persiapan yang sangat penting di bulan Ramadan tadi ya. Ruhiyah, persiapan batiniah keimanan, persiapan fikriyah keilmuan, yang ketiga persiapan jasadiah dari sisi kesehatan, yang keempat persiapan maliyah yaitu dari persiapan materi. Oke. Nah, saat ini menarik tentang puasa, tapi karena ini waktu Mas Aldi. Jadi termasuk ini juga ngopi kita ini juga mudah-mudahan juga bagian dari kita menyambut bulan puasa. Alhamdulillah. Tetap jalan atau apa nanti? Tetap jalan. Alhamdulillah. Ya, kita tetap ngopi ya karena malam hari kan nggak pas puasa ya. Mas Aldi ada tambahan enggak? Ya, cukup Mas Anies. Cukup ya. Kang Burhan mungkin ada closing statement untuk teman-teman atau pemirsa MAJT TV. Baik. Jadi karena ini kita berada di momentum menyambut bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah kita syukuri terlebih dahulu kalau umur kita itu memang diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Artinya sesuatu yang istimewa itu kalau kita tidak mampu menggunakan momentum itu dengan baik, maka kita akan menjadi sebenar-benar orang yang merugi. Nah, yang terakhir, ya kita berdoa bersama mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Amin. Dan nanti mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan bisa beribadah secara maksimal. Amin. Kiranya itu saja Mas Anies. Terima kasih Kang Burhan sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.